Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan puji syukur kepada Allah, kita semua dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Beberapa pekan yang lalu telah kita berkumpul bersama-sama melakukan pendidikan dan pelatihan hukum secara singkat, yang secara padat juga dengan hikmat. Pada kali ini adalah acara lanjutan, yaitu mengupas kembali, memahami atau mempelajari ilmu-ilmu hukum sebagai pembekalan atau sebagai pengenalan bahwa kita telah mempelajari sedikit pengetahuan tentang hukum. Maka pada kesempatan kali ini kita juga akan mengulas tentang ilmu hukum dalam hal utang piutang. Mungkin banyak orang yang sudah mempunyai hutang, punya konflik hukum yang tidak ada penyelesaian, atau kemudian terjerat unsur pidana maupun perdata, sehingga kondisi yang demikian menyebabkan masyarakat Indonesia, masyarakat luas, khususnya kalangan bawah yang tidak mampu mendapatkan pendampingan hukum dari profesional lawyer yang profit, yang berbayar, mungkin tidak dapat menyelesaikan secara hukum maupun secara musyawarah karena terputusnya akses bantuan hukum atau pertolongan dari orang-orang yang memahami hukum. Sehingga pada kesempatan pagi atau siang kali ini sangat berbahagia kita dapat membahas, mengulas, dan kita sama-sama belajar mengenai hukum dalam peristiwa hutang piutang. Nah, untuk judul kemarin, judul kajian kita pada siang hari ini adalah menagih hutang dengan tanpa kezoliman. Ya, menagih hutang dengan tanpa kezoliman, baik itu cara penagihan atau cara penyelesaiannya tidak melanggar hukum agama terutama, dan juga tidak melanggar hukum negara. Nah, kita akan membahas pada slide kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah hutang piutang. Hutang piutang itu menurut hukum perdata, hutang piutang adalah perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam pasal 1754 KUH Perdata. Dalam perjanjian ini pihak yang meminjam, kita yang meminjam disebutnya dengan debitur. Debitur ini wajib mengembalikan barang yang sama jumlahnya dan kondisinya kepada yang memberi pinjaman atau kreditur. Jadi posisi hutang piutang itu ini, ada yang peminjam disebut debitur, yang meminjamkan disebut kreditur. Tentu, saya bantu jelaskan. Posisi hutang piutang itu Baik, selanjutnya beberapa hal yang perlu diketahui mengenai hutang piutang. Nah, kita sebelum kita membahas konfliknya, kita perdalam dulu mengenai hutang piutang ya Pak ya. Hutang piutang merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Hutang piutang biasanya diselesaikan secara perdata, bukan pidana. Jadi kalau kemarin-kemarin ada masyarakat yang ditakut-takutin kalau tidak bayar pinjol akan dipidana, kalau tidak bayar hutang akan dipidana, itu sebetulnya hanya gertakan saja. Karena sesungguhnya hutang piutang itu ranahnya perdata, tidak bisa dipidanakan. Jadi hutang piutang biasanya diselesaikan secara perdata karena adanya suatu perjanjian, ada suatu kesepakatan, dan juga biasanya ada satu MOU antara kedua belah pihak, sehingga masuknya ranah perdata. Selanjutnya, seseorang tidak bisa dipidana penjara hanya karena tidak mampu membayar hutang. Nah, ini nanti ada penjelasannya di Undang-Undang
perlindungan HAM ini diatur bahwa orang tidak bisa dipidanakan. Orang itu tidak bisa dipidanakan hanya karena tidak mampu membayar hutang, Pak. Jadi jangan lagi masyarakat ditakut-takutin ketika tidak bayar hutang, saya penjarakan misalnya, seperti itu. Itu hanya gertakan saja. Sering ya. Padahal negara sudah mengatur, tidak bisa orang tidak bayar hutang itu tidak bisa dipenjara. Kalaupun dia masuk ke ranahnya pidana dilaporkan, nanti pada akhirnya hakim itu akan mengambil kesimpulan merujuk kepada aturan perundang-undangan yang ada. Nanti akan kita jelaskan di dalam materi ini. Hutang piutang dapat berubah menjadi hukum pidana jika dilakukan dengan tipu muslihat atau kebohongan. Nah, hutang piutang itu perbuatan perdata. Namun perbuatan perdata ini bisa menjadi pidana lantaran di dalamnya terdapat tipu muslihat dan kebohongan. Misalkan, contoh saya pinjam uang sama Pak Bambang. Saya jaminkan sepeda motor saya, surat-suratnya misalnya. Nah, surat-suratnya saya jaminkan kepada Pak Bambang, saya pinjam uang misalnya, seperti itu. Ini perbuatan perdata, Pak. Namun ketika suratnya saya berikan kepada Pak Bambang, tetapi unit kendaraannya tidak ada, ini menjadi pidana karena dengan maksud tipu muslihat. Mungkin dengan maksud untuk meyakinkan tadi diberikan surat untuk jaminan, tetapi sesungguhnya unit kendaraannya tidak ada, atau bahkan unitnya dialihkan lagi ke pihak lain. Ini juga menyebabkan yang tadinya perdata pinjam-meminjam menjadi pidana. Itu sebab musabab perdata bisa menjadi pidana. Tetapi tidak bisa hanya karena minjam-meminjam terus kami tidak bisa bayar hutang akhirnya dipidana, itu tidak bisa. Nanti saya akan jelaskan di slide yang berikutnya. Nah, kemudian alat bukti yang biasanya digunakan untuk menggugat hutang piutang adalah surat. Kalau terjadi sengketa perdata di pengadilan atau dimusyawarahkan, alat bukti yang utama dibawa atau dihadirkan oleh kedua belah pihak adalah surat, perjanjian, hutang piutang, kwitansi, bukti transfer, atau misalnya ada tulisan tangan yang menyatakan pengakuan hutang. Biasanya alat bukti yang digunakan adalah surat, termasuk itu surat-surat yang tadi saya sebutkan. Kemudian jika tidak ada perjanjian tertulis, penggugat dapat melakukan somasi atau gugatan sederhana ke pengadilan. Kalau tidak ada perjanjian tertulis, misalnya kita awalnya pinjam dana cash, tidak ada perjanjian tertulis. Jadi cara penagihannya kita somasi. Karena kita merasa tidak mempunyai alat kelengkapan tadi, alat bukti surat tadi. Kita somasikan bahwa dia telah meminjam uang kepada kita, lalu kemudian tidak berniat, tidak baik, tidak membayar, kita somasi. Somasi itu adalah surat teguran, mengingatkan agar dia membayar kepada kita. Somasi sampai ketiga kali, somasi pertama, kedua, ketiga. Ketika somasi sudah mencapai somasi ketiga, tidak ada tindakan dari orang yang kita somasi, maka langkah hukumnya, jika ditemukan adanya unsur kebohongan, ternyata setelah kita somasi dia sengaja tidak bayar, menghilang, membohongin kita, berarti masuk pasal pidananya, penipuan. Karena yang tadinya pinjam-meminjam perdata, tetapi karena dia pada prakteknya, prosesnya dialah melakukan penipuan, maka menjadi pidana. Tetapi apabila setelah kita somasi, kita tegur sekali, dua kali, dia ada itikat baik, datang atau mengangsur. Mengangsur itu menyebabkan yang tadinya mau jadi pidana menjadi perdata. Misalkan Bapak pinjam saya 50 juta. Saya somasi nih karena sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak bayar. Tetapi dengan itikat baik Bapak datang kepada kami, mengangsur 10 juta dulu. Lalu membuat perjanjian bahwa yang 40 jutanya nanti di kemudian hari Pak.
itu sudah menjadi ranahnya perdata, Pak. Karena sudah ada angsuran. Jadi kalau itu sudah diangsur, maka menjadi perdata. Jangan seperti kita sebagai paralegal, ketika orang sudah mengangsur, kita beranggapan dia penipuan, masih pidana. Tidaknya. Sampai kapanpun dia semampunya dia akan melakukan angsuran yang berikutnya, itu akan menjadi perdata. Karena sudah terjadi proses perdata tadi dan buktinya ada angsuran. Ada bukti transfer, bukti bayar, kwitansi misalnya, itu menyebabkan ini alat bukti, dan tadi alat bukti surat tadi, itu menjadi perdata. Udah ada niatan nih Pak, ya. Kemampuannya belum tersampai. Betul. Contoh kalau misalnya kita punya utang di salah satu lembaga, kemudian kita disomasi sama mereka karena kita tidak bayar. Dengan itikat baik kita datang angsur, Pak. Angsur sebagian. Ada tanda bukti store, ada tanda bukti terimanya kita bayar. Itu ketika lembaga itu mau mempersoalkan kita dengan cara pidana tidak bisa. Karena sudah ada bukti bahwa kami sudah beritikat baik membayar. Nah itu. Jadi bagi bapak-bapak paralegal harus memahami bahwa kalau sudah ada angsuran utang piutang itu menjadi perdata. Dan dimaksudkan bahwa angsuran tadi itu adalah bukti dari itikat baik orang yang punya utang. Gitu. Tetapi kalau utang tadi tidak ada angsuran sama sekali, bahkan dihubungi susah, ditelepon tidak bisa, telepon kita di reject, nah itu sudah diduga akan melakukan penipuan. Maka bisa jadi kita seperti perkara yang Bapak tadi dilaporkan ke pihak berwajib, kepolisian, bahwa diduga bahwa orang ini akan melakukan penipuan karena itikat baiknya tidak ada, seperti itu. Kemudian jika tidak ada perjanjian tertulis, penggugat dapat melakukan somasi atau gugatan sederhana ke pengadilan. Gugatan sederhana itu kalau nilainya itu kecil, misalkan nilainya 40 juta, itu bisa dilakukan gugatan sederhana. Tapi syarat gugatan sederhana apabila penggugat dan tergugat itu tinggal di satu kabupaten yang sama. Misalkan saya tinggal di Kota Bekasi, Bapak tinggal di Kota Bekasi. Saya menunggak utang 42 juta atau 32 juta. Kami bisa melakukan gugatan sederhana dengan diproses dengan difasilitasi oleh hakim tunggal, akan diproses secara cepat, diselesaikan menurut hukum yang berlaku, yaitu hukum perdata. Itu gugatan sederhana. Nah, kalau gugatan umum itu bisa kalau antara si penggugat dengan tergugat terpisah satu kabupatennya, misalnya satu di Kota Bekasi, satu di kabupaten, itu nanti konflik sengketanya diselesaikan di mana tuh? Nah, lokusnya terjadinya peristiwa itu ada di mana? Misalnya gugatannya di tempat tergugat tinggal. Tergugat misalnya tinggal di Kota Bekasi, penggugatnya ada di Kabupaten Bekasi. Maka konfliknya ini diselesaikan di Pengadilan Kota Bekasi, di mana tergugat tinggal. Seperti itu, Pak. Tetapi kalau tergugatnya sama-sama di Kota Bekasi, maka diselesaikannya dengan cara gugatan sederhana. Gugatan sederhana itu cepat, Pak. Dia sama dengan kayak tindak pidana ringan. Jadi hakim tunggal yang memeriksa proses gugat-menggugat itu secara cepat. Tetapi kalau gugatan umum itu diselesaikan dengan aturan persidangan secara umum, dengan hakimnya, anggotanya 2 orang, hakim ketua 1 dengan panitera, dan melalui proses hukum acara perdata seperti biasa, seperti umumnya. Ada gugatan, ada mediasi, ada kemudian jawab menjawab, ada pembuktian, ada saksi dan sebagainya. Baik, selanjutnya, perjumpaan utang dapat terjadi jika kedua utang tersebut dapat ditetapkan besarnya dan ditagih seketika. Nah, perjumpaan utang itu kalau masing-masing pihak ternyata sama-sama punya hutang.
Nah, itu bisa diselesaikan dan ditagih besarnya seketika. Diselesaikan di saat itu dia bayar hutangnya, dia dapat duit, dia bayar hutangnya lagi gitu. Namanya percobaan hutang. Hutang piutang itu ada yang untuk ekonomi bisnis seperti kita kredit di perbankan, kita pinjam modal, nanti secara mencicil, ada juga untuk gaya hidup, ada juga untuk konsumtif dan lain sebagainya. Namun di dalam KUH Perdata, hutang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam peminjam. Nah, biasanya kalau pinjam peminjam itu yang terjadi antara perbankan dengan masyarakat, dengan agunan atau tanpa agunan, itu ada Pak, dengan jaminan BPKB atau sertifikat, itu pinjam meminjam yang secara KUH Perdata di dalam pasal 1754 KUH Perdata itu disebut ada perjanjiannya, perjanjian hutang piutang. Nah, perjanjian hutang piutang di dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian. Yang menghabis karena pemakaian artinya dia dalam bentuk uang, Pak. Uang itu kan habis kalau dipakai-pakai ya. Artinya yang diatur di dalam pasal 1754 ini merujuk kepada benda yang dipinjamkan sifatnya menghabis. Ya pasti uang atau misalkan apapun yang sifatnya menghabis. Dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan membayar. Ya. Yang maksudnya pihak belakangan itu biasanya kan pihak kedua. Pihak pertama yang memberikan hutang, pihak kedua yang berhutang. Nah, pihak yang kedua ini yang belakangan ini akan membayar sejumlah hutang. Itu di dalam KUH Perdata pasal 1754 KUH Perdata diatur. Ini bahwa hutang piutang itu ada aturan hukumnya. Kemudian konsep hutang piutang masuk ke dalam konsep yang diatur oleh hukum perdata. Hubungan tersebut terjadi karena hal sebagai berikut. Nah, hubungan hutang piutang atau perjanjian perdata ini pertama, perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, misalnya dalam hal jual beli. Tentunya jual beli yang secara kredit ya. Kalau jual beli secara cash lunas tidak termasuk. Jual beli kredit. Sewa menyewa, hutang piutang, tukar menukar, dan pemberian kuasa. Ini termasuk perjanjian menurut hukum perdata. Kemudian ketentuan ke undang-undang yang bermanfaat atau saling menguntungkan bagi pihak-pihak, misalnya perwakilan sukarela, pembayaran tanpa hutang, pembuatan menurut hukum, perbuatan menurut hukum, dan pewarisan. Ini juga termasuk di dalam lingkup hukum perdata. Maksudnya ketentuan undang-undang yang bermanfaat saling menguntungkan itu kerjasama bagi hasil. Misalnya itu diatur di dalam KUH Perdata, ya ini perjanjian. Kemudian ketentuan undang-undang yang merugikan orang lain, misalnya perbuatan melawan hukum, ya. Itu ketentuan undang-undang yang merugikan orang lain, misalnya perbuatan melawan hukum. Nah, di dalam surat perjanjian itu ada klausul-klausul larangan-larangan. Maka kalau salah satu pihak melanggar dari perjanjian itu, larangan itu, maka masuknya adalah wan prestasi. Jadi kalaupun kita sudah terikat dalam satu perjanjian, ada ketentuan-ketentuannya sudah diatur, hak dan kewajiban, larangan dan sebagainya. Ketika salah satu pihak melanggar kesepakatan, maka yang dia langgar adalah wan prestasi. Pasal dalam perjanjian itu yang dia langgar maka dinamakan atau disebut wan prestasi. Wan prestasi itu adalah perbuatan melawan hukum di dalam hukum perdata. Kalau di dalam hukum pidana adalah sudah jelas tindak pidana. Kalau di dalam hukum perdata, di dalam perjanjian itu terdapat pasal yang dilanggar oleh salah satu pihak, maka
dia disebut wan prestasi atau perbuatan melawan hukum.